Banjir rob tak diurus, tapi Pemprov DKI mau ikutan sidak resto Padang. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Setelah Gubernur Jatim cek restoran nasi Padang di Surabaya dengan alasan khawatir dengan isu daging babi, sekarang Pemprov DKI pun tidak mau kalah cari muka. Mereka membuka kemungkinan melakukan sidak di sejumlah rumah makan Padang. Hal itu dilakukan untuk mengecek apakah ada temuan rumah makan lain terkait rendang babi. Nanti kita lihat ya, dimungkinkan sidak. Tapi nanti kita akan lihat, yang penting masyarakat saling melengkapi informasi-informasi yang ada, kata Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza mengatakan masakan di rumah makan Padang selama ini dijamin kehalalannya. Untuk itu, dia meminta pengusaha makanan dapat saling menghormati. Sudah kami sampaikan para pengusaha restoran untuk memperhatikan. Kita berharap warung Padang sebagaimana selama ini masakannya halal semua. Mohon kita saling hormati, jelas Riza. Pemprov DKI tak ada kerjaan atau gimana ya? Banjir, macet, rumah DP 0 rupiah, kelebihan bayar, silahkan bereskan dulu deh. Itu lebih penting, jangan sibuk cari muka berantas rendang babi, seolah sudah terjadi penipuan terbesar sepanjang sejarah negara ini berdiri. Terus kalau sudah disidak gimana? Sepanjang pemilik restoran memberikan informasi jelas bahwa makanan yang disajikan adalah non-halal, pelanggarannya apa? Mungkin ini ada kaitannya dengan niat cari muka, karena mau tak mau isu agama memang gurih dan terlalu sayang diabaikan begitu saja. Apalagi masa jabatan sudah hampir habis. Biasanya rata-rata pejabat selalu terlihat hebat dan bisa diandalkan di awal dan akhir jabatan. Mumpung masa jabatan sudah mau habis, mati-matian bikin wacana konyol begini. Malulah dengan negara lain yang sibuk memikirkan cara agar tidak jatuh ke resesi atau inflasi besar. Di sini isu rendang babi jauh lebih menakutkan, seolah ada asteroid besar mau menabrak wilayah Republik Indonesia. Sertifikasi itu setahu saya bertujuan untuk mencegah penipuan, misalnya makanan haram tapi dibilang halal. Dengan adanya sertifikasi halal, maka terjamin halal dan tidak perlu was-was. Kalau jelas-jelas disebut non-halal dan makanan ini mengandung babi, apa gunanya sertifikasi? Wah, hanya ada sertifikasi halal. Tidak ada yang namanya sertifikasi haram. Tinggal tulis 100% haram mengandung babi. Yang muslim tak akan berani beli. Justru yang perlu disertifikasi adalah otak dan nalar mereka yang memprotes hal ini. Logika diacak-acak atas nama agama. Nalar dijungkir balikan demi cari muka karena isu agama sangat gurih dan efektif mendulang simpati. Makanan atau kuliner adalah satu budaya yang kalau sudah terkenal pasti akan terjadi modifikasi dengan kreasi berbeda. Kalau tidak rela dimodifikasi atau mau berpikiran kolot, sama saja percuma, tidak ada hak paten. Pernah dengar fusion food? Ini adalah makanan yang dibuat dari kombinasi dua atau lebih kuliner dari budaya atau negara berbeda, sehingga menjadi makanan jenis baru. Di Eropa dan Amerika Serikat banyak restoran yang menjual makanan seperti ini. Banyak contohnya, seperti Asian X Crepes, Asia Prancis, Taco Pizza, Meksiko Italia, Caribbean Hotpot, Karibia Cina. Ada juga namanya Sushirito, yaitu makanan bernama burrito dengan bahan dari sushi. Apakah ada orang Meksiko atau orang Jepang yang ngamuk soal ini? Apakah pemerintahnya teriak kayak orang stres karena terjadi penistaan terhadap makanan kebanggaannya? Apakah mereka ingin merumuskan sertifikasi terhadap makanan tersebut agar tidak dimodifikasi seenak kakek moyangnya? Saran saya sih begini saja, jangan cuma jago kandang marah-marah ada rendang babi di sini. Saya yakin di negara lain pasti ada yang menjual rendang babi. Silakan sidak semuanya. Lakukan roadshow keliling dunia dengan tajuk The Eradication of Pork Rendang. Eradication artinya pemusnahan atau pembasmian. Atau kalau mau yang lebih panjang, suruh Interpol tangkap pemilik restoran luar negeri yang kedapatan menjual rendang babi. Seret ke Mahkamah Internasional atau Badan PBB yang khusus menangani penistaan makanan kalau ada. Buat Pemprov DKI kalau melakukan sidak, shame on you. Mereka memang memalukan sih sejak era Anies, dan parahnya tidak tahu malu dan tebal muka. Bagaimana menurut Anda?
Kenapa PKS seakan menjaga jarak dengan Anies Baswedan? Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Saking gimiknya, Raffi Ahmad pernah dicalon presidenkan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, walaupun kemudian disebutnya sebagai pernyataan tidak resmi dari partai. Anies Baswedan dan PKS ada yang menganggap sebagai yang tidak bisa dipisahkan, terutama pada saat Pilgub DKI Jakarta 2017 hingga selama Anies menjabat. Selama ini kedua pihak itu dianggap setipe. Bagi PKS, kemenangan Anies di Jakarta waktu itu ibarat obat setelah berbagai kekalahan sebelumnya. Walau sebagai penguasa Jakarta, PKS tidak pernah menang di wilayah ini. Sementara sebelumnya, secara nasional PKS juga menjadi pendukung si kalah. Sementara bagi simpatisan PKS, Anies tidak saja sebagai obat, tapi sudah menjadi simbol dan figur perwujudan perlawanan pada Presiden Jokowi. Orang yang berkali-kali mengalahkan mereka. Gubernur rasa presiden katanya. Tapi belakangan terasa aneh. Ketika waktu semakin mendekat pada masa pemilihan presiden, PKS seakan malah menjaga jarak dari Anies. PKS malah bermain aman, bahkan dengan mengutamakan Habib Salim Segaf Al-Jufri yang merupakan orang kuat di internal partai sebagai yang bisa diusungnya. Padahal panjangan dan kode-kode dari Anies sudah ada. Dalam kesempatan milad ke-20 PKS, Anies berpantun yang seakan menjadi sinyal bahwa dirinya siap kembali diusung PKS dalam pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Sepeda Habib Salim melaju kencang di jalan. Habib Abu Bakar dan Bang Saihu mengikuti naik kendaraan. Bersama PKS kemarin penuh dengan kenangan, kembali dengan PKS esok penuh dengan harapan. Begitu sambung Anies berpantun. Dalam kesempatan itu pula sambutan kader dan simpatisan PKS pada Anies sangat meriah. Tapi itulah anehnya ketika kader dan simpatisan dalam satu suara mengarah ke Anies, mengapa kemudian elitnya malah terlihat menjaga jarak? Bukankah seharusnya dengan rekam jejak kerjasama antar keduanya serta elektabilitas yang dimiliki Anies saat ini bisa membuat PKS menjadi percaya diri untuk pengusungnya? Ada beberapa kemungkinan sebabnya. Pertama, Anies masih meragukan baik